Salawat dan salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikutnya ila yaumil. Yang saya hormati Ketua Masjid As-Sa'id Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Hamid, semoga beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Al-Fatihah. Yang saya hormati Al-Habib Bustam Al-Kaf, yang saya hormati Dr. Sabir Al-Habasyi, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, Al-Habib tamu kita dari Semarang, Al-Habib Muhammad Al-Mutahhar, dan juga lebih khususnya kepada Imam Masjid As-Sa'id Al-Habib Al-Bafaqi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, tetap memimpin kita menjadi imam di masjid yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, saya tidak menyebut satu persatu namanya yang hadir di sini, dan juga lebih khususnya lagi kepada seluruh hadirin dan hadirat, tamu-tamu Allah, tamu-tamu baginda besar Nabi kita Muhammad SAW, diberikan kemakmuran, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan semua penyakit kita zahir wal batin diangkat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di sini wajah-wajahnya semuanya wajah-wajah ahli surga. Sebab kenapa? Sebab kita ini suka di rumahnya Allah. Kita duduk tenang, berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad. Itu bertanda ada kecintaan Allah kepada kita. Sebab pernah Nabi Musa bertanya sama Allah. Dalam pertanyaannya Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, berikanlah aku tanda-tanda mana manusia-manusia yang Engkau cintai, dan berikan aku tanda mana manusia yang Engkau tidak cintai." Allah menyatakan, berfirman kepada Nabi Allah Musa, "Wahai Musa, kalau engkau mau melihat hamba yang aku cintai, lihatlah bagaimana mereka banyaknya berzikir dan menyebut namaku. Dan mana manusia yang enggan berzikir kepadaku, mengingat kepadaku, itu bertanda aku juga tidak mencintainya." Sebagai bukti bahwa orang yang berzikir dan berselawat kepada Nabi, bahwa itu adalah tanda kecintaan Allah, dibuktikan sama Allah. Fir'aun seumur hidup Allah tidak izinkan lidahnya untuk bisa menyebut nama Allah. Tidak diizinkan sama Allah karena murkanya Allah kepadanya. Mudah-mudahan ini kita semua min ahlil jannah. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya selamat di dunia wal akhirah. Kalau memperingati Maulid Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ini sudah istimewa dari lahir sampai wafat. Semua yang nempel sama Nabi jadi istimewa. Allah menciptakan seluruh ciptaannya ini untuk Nabi Muhammad. Allah menciptakan bulan, itu sertifikat bulan di tangannya Nabi Muhammad. Allah ciptakan matahari, surat kepemilikan matahari sudah dikasih sama Nabi Muhammad.
Allah menciptakan bumi, surat kepemilikan bumi dari timur, barat, utara, selatan, semua sudah diserahkan kepada Nabi. Allah menciptakan surga, semua kapling sertifikat di surga semuanya sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi perintah apa aja semuanya taat, sebab sertifikatnya di tangan Nabi. Bulan itu sertifikatnya di tangan Nabi. Waktu Abi Jahal kedatangan tamu raja dari Syam, bertamu ke Mekah dan bertamu ke rumahnya Abi Jahal. Abi Jahal khawatir kalau tamu ini besok ketemu Nabi di Masjidil Haram, di Ka'bah, tamu ini nanti jatuh cinta sama Nabi. Abi Jahal khawatir tamunya ini raja negeri Syam, kalau nanti berpapasan sama Nabi, lihat wajahnya Nabi, dia beriman kepada Nabi. Kekhawatiran Abi Jahal tidak habis-habisnya. Akhirnya untuk menutupi semua kekhawatiran itu, lebih baik daripada nanti tamu ini ketemu tanpa sepengetahuan dia dengan Nabi Muhammad, lebih baik dia bawa ini tamu berhadapan sama Nabi. Tapi niatnya jahat, niatnya tidak baik. Tamu dia bawa menghadap kepada Nabi, dia katakan kepada Rasulullah di hadapan tamu, "Ya Muhammad, kalau kamu memang benar-benar Nabi, bisakah kamu belah bulan menjadi dua?" Pikirannya Abi Jahal, ini tidak bakal mungkin, supaya tamu ini jangan sampai beriman kepada Nabi. Abi Jahal kalau di depan Nabi, Bapak Ibu, gak berani bicara kasar, gak berani. Di belakang iya, tapi kalau di depan Nabi Muhammad, bagaimana mau berani? Nabi Muhammad wibawanya luar biasa, cahayanya luar biasa. Lawan dan kawan kalau berhadapan sama Nabi semuanya itu, kalau di belakang benar. Kata Nabi, "Ya Abul Hakam, kalau sebentar ini malam, ini siang, nanti kalau malam saya bisa buktikan bulan terbelah menjadi dua, kamu mau beriman? Kalau itu aku bisa saksikan, saya akan beriman." Kata Nabi, "Baik, kita tunggu malam." Pulang Nabi Muhammad ke rumah, ketemu Sayyidatah Khadijatul Kubra. Siti Khadijah tanya, "Ada dialog apa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tadi Abi Jahal minta saya belah bulan." Kata Siti Khadijah, "Bagaimana permintaannya Abi Jahal? Minta dibelah bulan." Kata Nabi, "Bisa. Nanti malam saya mau sujud kepada Allah." Naik Nabi Muhammad ke Jabal Qubais, dan sampai hari ini gunung itu masih ada di Mekah. Dan satu-satunya gunung yang masih tersisa di dekat Ka'bah, di dekat Masjidil Haram, adalah Jabal Qubais, yang sekarang dibangun istana kerajaan di atas Jabal Qubais. Naik Rasulullah di atas Jabal Qubais, sujud Nabi Muhammad, memohon kepada Allah, "Ya Allah, belahlah bulan menjadi dua." Maka permintaan Nabi dikabulkan sama Allah, satu di timur, satu di barat. Dibuktikan sama Allah bahwa surat kepemilikan bulan sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Mau diapain terserah Nabi. Jangan lagi terbelah jadi dua. Kalau mau terbelah 4, 10 bisa. Nabi minta hanya terbelah dua karena sesuai permintaannya Abi Jahal. Begitu bulan terbelah dua dan disaksikan bukan hanya oleh orang-orang Mekah, tapi yang menyaksikan seluruh penghuni bumi yang hidup pada saat itu, menyaksikan satu bulan di timur, satu di barat. Nabi cari Abi Jahal, "Ya Abul Hakam,
Jahal sama tamunya raja dari Syam. Abu Jahal angkat kepala, tamunya juga angkat kepala. Nabi SAW langsung Abu Jahal bilang, Muhammad sihir kita, Muhammad sihir kita. Nabi kesempatan ini tidak disia-siakan sama Nabi. Nabi memberikan petunjuk kepada ini tamu dari Syam. Kalau Abu Jahal sudah dikunci hatimu semua. Kata Nabi, wahai Raja Syam, kamu punya anak dari lahir sampai umur 8 tahun dia lumpuh. Benar atau tidak? Benar. Anakku perempuan sampai hari belum bisa jalan. Benar. Wahai Raja Syam, kamu pulang ke negerimu, masuk kamu ke istanamu, nanti yang buka pintu istana putrimu yang perempuan. Hari ini dia sudah sembuh. Raja Syam gak bisa bicara. Dia bilang sama Abu Jahal, saya pamit mau pulang ke negeri saya. Kenapa buru-buru? Tidak, saya mau lihat anak saya. Saya buktikan ini ucapannya. Dia kemas barangnya, malam-malam dia pergi kembali ke negeri Syam. Perjalanan begitu jauh, begitu sampai di istananya, begitu diketuk pintu istana, yang buka anak perempuannya yang sudah bisa berdiri dan berjalan menyambut kedatangan ayah. Langsung si ayah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Semuanya taat sama Nabi Muhammad karena memang pemiliknya Rasulullah, pemiliknya matahari yang punya Nabi Muhammad. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi baring di pangkuannya Sayyidina Ali. Nabi Muhammad dalam satu perjalanan, tiba-tiba Nabi baring-baring. Sayyidina Ali tidak berani bergerak, Sayyidina Ali tidak berani menoleh, tidak berani mengangkat kakinya. Dia tegak, dia duduk menjaga Nabi lagi baring-baring, tidak tidur, hanya baring-baring. Tiba-tiba matahari terbenam. Nabi langsung angkat kepalanya bilang, ya Ali, apakah kamu sudah sholat asar? Sayyidina Ali bilang, belum ya Rasulullah. Bagaimana mau bangun ada Nabi di pangkuan? Kata Nabi, belum asar, belum. Wahai matahari, keluarlah, kembalilah engkau, karena Ali belum sholat asar. Seketika itu juga matahari yang sudah terbenam timbul kembali, terbit kembali, terang benderang bumi. Lalu Nabi Muhammad katakan, wahai Ali, sekarang engkau sholat. Sayyidina Ali sholat, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata Nabi, wahai matahari, sudah boleh kembali. Kembali matahari terbenam. Dia yang punya semuanya, dia yang punya Nabi Muhammad. Makanya sahabat-sahabat yang di kanan kiri Nabi, nanti sudah bagi-bagi surga sama sahabat. Dibagi-bagi sebenarnya, kapling itu dibagi-bagi. Tidak satu sahabat yang dikasih kapling di surga, tidak bisa dihitung. Yang dikasih kapling di surga tidak bisa dihitung. Kapan Nabi mau bagi, Nabi bagi. Dia yang punya surga. Makanya Nabi Muhammad katakan sama malaikat Ridwan, jangan tutup pintu surga sebelum semua umat saya masuk. Dia yang punya. Malaikat Ridwan cuma jagain kaplingnya Nabi Muhammad, cuma jagain. Yang punya Nabi Muhammad, dia perintah, awas tutup. Sebelum umat saya semuanya masuk, baru boleh tutup. Nabi kalau mau bagi surga, Masya Allah. Ini saya dapat memanjang sebab waktu zuhur sudah dekat. Tapi satu kisah saya tahu sebagai bukti ini, kalau Nabi lagi membagi-bagi surga gampang.
Lagi duduk Nabi Muhammad sama sahabat, tiba-tiba datang satu anak yatim. Anak yatim itu berkata, "Ya Rasulullah, bisa bantu saya Rasulullah?" Kata Nabi, "Bisa. Minta bantuan apa?" "Ya Rasulullah, saya punya kebun. Saya lagi pengen bikin pagar. Ada satu pohon kurma menghalangi pagar saya agar lurus. Yang punya pohon kurma itu saya sudah datangi. Saya udah bilang sama dia, boleh saya minta satu pohon ini? Saya mau luruskan pagar saya." Yang punya kebun kurma sebelah ini bilang, "Saya tidak mau." Saya bilang sama dia, "Kalau begitu saya beli saja. Berapa harga satu pohon kurma?" Dia juga nggak mau jual. "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, bisa bantu saya biar yang punya kebun itu mau berikan dan jual satu batang pohon kurma. Saya pengen pagar kebun saya lurus, gak bengkok-bengkok." Siapa yang punya? Fulan bin Fulan. Dipanggil, dia berhadapan sama Nabi. Nabi Muhammad bilang begini, "Wahai sahabat, kamu punya pohon kurma, ini anak yatim mau luruskan pagarnya, boleh saya minta itu satu pohon kurma?" Dia jawab, "Saya tidak mau ya Rasulullah." Kata Nabi, "Baik, kalau begitu saya mau beli. Saya mau kasih dia anak yatim." Kata yang punya kebun kurma itu, "Saya juga nggak mau jual." Dibeli tidak mau, diminta nggak kasih. Cuma satu pohon. Ini orang punya kebun, kurmanya banyak. Tawaran yang terakhir, kata Nabi, "Saya nggak beli, saya nggak minta. Tapi pohon kurma itu kamu serahkan sama anak yatim. Saya ganti dengan satu pohon kurma di surga. Kalau kamu berjalan di bawah pohon kurma itu, nanti 100 tahun baru selesai." Ini mau dikasih kapan di surga? Mau dikasih kapan? Nabi yang punya. Dia jawab sama Nabi, "Saya tidak mau." Satu sahabat namanya Abi Darda bisikin Nabi, "Ya Rasulullah, kalau saya negosiasi sama dia dan berhasil, kira-kira yang 1 tahun pohon berjalan di surga itu bisa saya dapat?" Nabi dia Abi Darda, "Kalau kamu berhasil, yang saya janjikan buat dia jatuhnya sama kamu." Baik, Rasulullah. Dia datangi yang kedua. "Hai sahabat, kamu tahu nggak saya punya kebun di Madinah?" "Tahu." "Ada 600 pohon kurma. Kurma yang terbaik di kota Madinah." Katanya orang, "Saya tahu kurmamu belum berubah. Super." Pedagang-pedagang di Madinah, penjual kurma, semuanya lagi nunggu hasil panen saya. Karena hasil panen saya yang paling digemari sama penduduk Madinah. Kamu tahu itu? Ya, saya tahu. Kamu tahu tidak, di kebun saya 600 pohon itu ada sumur yang airnya jernih luar biasa. Dan di kebun saya 600 pohon itu ada bangunan rumah bisa untuk ditinggali. Kamu tahu semua itu? Saya tahu. Kata Bidara, itu semua 600 pohon sama sumur sama rumah yang ada di kebun itu kamu ambil semua, saya minta satu pohon kurma kamu. Dia lihat Bidara yang juga ada 900 pohon, tugas satu pohon, 600 pohon, ada mata air, ada rumah, tugas satu pohon. Ini sahabat lihat wajah Nabi, kata Nabi, itu Bidara benar. Serius Bidara. Kata Bidara, saya serius, ini Rasulullah saksi. Kata begitu panggil tukang catat. Tahulah kalau
panggil notaris, didatangkan notaris. Dari zaman itu sudah ada tukang catat tangan, jual beli tanah sudah ada. Panggil notaris, bikin akad jual beli, tukeran 600 pohon milik Abi Dahdah beserta mata air dan rumah yang ada di atasnya, ditukar dengan 1 pohon milik fulan bin fulan. Tanda tangan kedua belah pihak, saksi semua tanda tangan, selesai, masing-masing pegang surat. Lalu Abi Dahdah terima itu surat 1 pohon kurma, serahkan kepada Nabi. Lalu Nabi Muhammad serahkan sama anak yatim. Kata Nabi, ini sudah 1 pohon kurma, sudah jadi milikmu, kamu mau apakan terserah, teruskan pakaimu. Abi Dahdah pulang ke rumah. Sampai di rumah dia bilang sama istrinya, hari ini saya untung besar. Istrinya tanya, untung dari mana? Kebun saya yang 600 pohon sudah saya jual, untungnya luar biasa. Kata istrinya, kamu jual berapa? Saya jual dengan 1 pohon tapi di surga. Nabi Muhammad bersabda, 1 pohon itu buahnya tidak bisa dihitung jumlahnya. Kalau kita berjalan di bawah 1 pohon itu, nanti 100 tahun baru selesai. Istrinya jawab, Rabihan be Abi Dahdah, Rabihan be, untung hari ini Abi Dahdah, untung hari ini Abi Dahdah. Istri solehah juga. Kalau kena istri kita, dia ngomong apa? Tapi ini istri Abi Dahdah jawab, Rabihan be, untung besar Abi Dahdah, untung besar suamiku hari ini. Dia kembali sama Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, istri saya gembira, semua kami gembira. Kata Nabi, ya Aba Dahdah, Jibril datang kepadaku. Jibril berkata, membawa pesan dari Allah. Abi Dahdah begitu dermawan, Abi Dahdah begitu baik. 1 pohon tukar 600 pohon dengan mata air, dengan rumah. Allah berfirman, Abi Dahdah bukan dapat 1 pohon di surga, tapi dia dapat 2 kebun yang jumlahnya tidak bisa dihitung. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau mau cari kambing di surga, dekat-dekat sama Nabi. Ini kita bersahabat nih, Allah jatuh cinta sama kita. Kita dapat kambing di surga, suka sebut nama Nabi, taat sama Nabi. Dan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah bersabda. Beliau menyatakan di hadapan halayak sahabat, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Besok lagi Nabi Muhammad bilang, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa nahnu man? Yang kau rindukan saudara-saudaramu, kami ini siapa ya Rasulullah? Nabi Muhammad bersabda, antum ashabi. Yang saya rindu adalah saudara-saudaraku. Adapun kalian adalah sahabat-sahabatku. Ya Rasulullah, siapa mereka saudara-saudara Rasul? Nabi Muhammad bersabda, mereka adalah orang-orang yang hidup setelah aku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah berjabat tangan denganku, tapi cinta kepadaku, melaksanakan kewajiban yang aku perintahkan. Mereka adalah saudara-saudaraku dan aku rindu kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan mempertemukan kita dengan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil qabr wa fil barzakh wa fil sirat wa fil mizan wa fil haud wa fi yaumil qiyamah wa fil jannah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.